Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, kita akan melanjutkan materi tema yang kemarin ya. Kemarin sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Terus berikut adalah soal-soal yang Bu Silvi kasih kemarin ya. Sebutkan manfaat tumbuhan bagi kehidupan, apa yang dimaksud perkembangbiakan generatif, terus Bu Silvi minta kalian gambar bunga dan beri keterangan bagian-bagian bunga. Terus yang keempat, apa yang dimaksud penyerbukan, sebutkan 4 contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, dan sebutkan manfaat perkembangbiakan generatif. Nah, semua pertanyaan itu jawabannya pasti bisa ditemukan dari video yang Bu Silvi sudah kirim. Jadi kalau anak-anak nonton videonya pasti tahu jawabannya semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bunga ini ya, bagian-bagian bunga ini dari sini dan nanti ke arah penyerbukan, terus nanti jenis-jenis penyerbukan dan seterusnya. Ya, untuk materinya kita lanjutkan dulu. Yang pertama itu ada jenis-jenis ada bagian-bagian bunga. Oke, gambar bunganya seperti ini, tidak perlu mirip-mirip seperti ini, yang penting jelas bagian-bagiannya. Yang paling utama dari bagian-bagiannya ini ada yang namanya mahkota, itu fungsinya untuk mempercantik bunga atau dia biasa disebut sebagai perhiasan bunga. Terus habis itu dari bagian kita ke bagian bawah dulu di sini yang bagian bawahnya itu batangnya itu adalah tangkai bunga. Biasanya warnanya hijau ya, hijau dan batang yang muda gitu loh. Nah, ini warnanya hijau. Sampai ke bagian kesini-sininya ini yang sebenarnya kuning-kuning sini, ini biasanya warnanya hijau ya, kalau kalian tahu ya. Nah, ini namanya tangkai, terus bagian bawah sini setelah ujung tangkai sampai mau ketemu bunga ini, di bawahnya ini namanya dasar bunga. Terus habis itu yang bagian di sini yang bungkus bunga bagian bawah itu namanya kelopak. Terus ini di tengah-tengah di dalam sini yang nggak kelihatan, ini ada bakal biji di dalamnya. Nah, terus apa yang berdiri-berdiri ini? Nah, ini yang bagian tengah ini yang pendek ini disebut bagian dari sini sampai sini, ini disebut dengan putik. Yang ininya namanya tangkai putik, terus bagian atasnya ini namanya kepala putik. Jadi nanti putik ini bolong masuk sampai ke dalam bakal biji sini. Kita nggak bisa lihat ya. Nah, terus kalau yang berdiri-berdiri ini adalah benang sari. Ini yang berdirinya namanya tangkai sari, terus bagian atasnya ini namanya kepala sari. Nah, di kepala sari ini terdapat serbuk-serbuk yang disebut dengan serbuk sari. Jadi serbuknya itu seperti tepung gitu loh. Nggak terlalu banyak, tapi halus lembut gitu, pokoknya kayak tepung gitu nempel-nempel di sini. Nah, itu namanya serbuk sari atau sel kelamin jantan. Nah, kenapa sel kelamin jantan? Karena benang sari ini adalah alat kelamin jantan. Terus di sini ada serbuk-serbuknya tadi, namanya itu adalah sel kelamin jantan. Ada selnya gitu. Terus kalau yang putih ini tadi alat kelamin betina. Tuh. Terus di dalamnya di sini ada telur atau biji itu tadi. Nah, itu fungsinya buat apa sih kok ada jantan, ada betina? Nah, itu fungsinya untuk perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Jadi nanti biar jadi biji, itu harus ada benang sari, ada putik, ada selnya dari benang sari ini tadi yang masuk ke putik. Nanti terus di sini bakalan menjadi biji. Ini namanya masih bakal biji kalau belum ada serbuk sari yang masuk. Oke, itu nanti disebut dengan proses penyerbukan. Gimana sih proses penyerbukan itu? Yuk, lebih jelasnya gini. Jadi ini tadi kan ada serbuk-serbuk tadi yang kayak tepung tadi, nempel-nempel di bagian sini. Nah, itu nanti dia kalau jatuh ke lubangnya putih ini tadi, lubang kepala putih ini tadi, serbuk-serbuknya tadi masuk ke sini, terus bercampur dengan bakal biji, nanti dia akan berubah menjadi biji. Gitu ya. Jadi penyerbukan itu serbuk sari jatuh ke kepala putih. Itu namanya penyerbukan.
Tuh, gampang tuh sebenarnya penyerbukan itu. Yang penting serbuknya. Serbuk sari tadi apa? Sel kelamin jantan. Jatuh kemana? Jatuh ke kepala putih. Kepala putih itu apa? Kepala putih itu adalah ujung dari alat kelamin betina. Gitu ya. Nah, itu nanti terus membentuk yang namanya bakal biji. Oke, kita lanjutkan. Nah, penyerbukan tadi kita tanya dulu. Lah ini tadi serbuknya kok bisa masuk ke sini gimana? Jalan atau gimana? Nah, itu biasanya ada yang membantu. Nah, yang membantu siapa saja? Itu tadi Bu Silvi sudah kirim video ya, coba ditonton di videonya. Itu ada yang dibantu oleh angin, dibantu oleh serangga, dibantu oleh air, terus dibantu oleh manusia. Di buku juga ada, di LKS. Ada penyerbukan zoidiogami, itu dibantu oleh serangga atau hewan. Hewan biasanya yang bantu ada lebah, ada burung, ada kupu-kupu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penyerbukan hidrogami, itu dibantu oleh air. Jadi kalau dibantu air tuh gimana caranya? Kayak hujan, misalnya hujan terus netes ke sini tuh airnya, terus habis itu gara-gara netes airnya nanti terus netes lagi ke sini. Nah, itu pas netes ke sini tadi bawa serbuk sarinya sampai serbuk sarinya ke bawah ke putih. Tuh, itu hidrogami. Contoh lain bunga teratai. Bunga teratai itu kan juga hidupnya di air. Nah, biasanya kalau hidup di air kayak gitu kan ada cipratan-cipratan airnya. Nah, cipratan-cipratan airnya itu mungkin mengenai serbuk sari, terus serbuk sarinya terlempar ke bawah ke kepala putih. Terus, yang selanjutnya ada penyerbukan anemogami. Anemogami ini dibantu oleh angin. Ini angin kan berarti ini si benang sari ini tadi kebur-kebur gitu, gerak-gerak terbang ke sini, terbang ke sini. Nah, nanti waktu terbang-terbang gini gerak-gerak kan bisa itu serbuk sari kan bentuknya seperti tepung. Jadi dia gampang banget jatuh. Nah, saat terbang-terbang gitu mungkin di atas kepala putih sini, terus serbuk sarinya jatuh gitu. Nah, itu dibantu oleh angin. Yang selanjutnya dibantu oleh manusia atau disebut dengan antropogami. Nah, itu sama manusia ya gitu. Manusia bisa membantu penyerbukan dengan menggerakkan benang sarinya ini supaya serbuk sarinya nempel ke sini. Atau kalau enggak kita ambil serbuk sarinya ditaruh di kepala putih gitu. Tapi ada bunga-bunga yang memang harus dibantu oleh manusia, tetapi kebanyakan bunga pasti ada yang jenis-jenisnya dibantu oleh serangga, ada yang jenis-jenisnya dibantu oleh angin, air, dan harus dibantu oleh manusia gitu. Oke, ada contoh-contohnya yaitu di LKS ya, yang dibantu oleh manusia bunga apa aja, yang dibantu oleh hewan bunga apa aja, ciri-cirinya seperti apa, coba dibaca dengan teliti ya. Nanti juga ada penjelasan yang lain juga ada lewat video. Nah, selain jenis penyerbukan berdasarkan yang membantu, jadi ada kalau berdasarkan yang membantu ada 4 yaitu tadi zoidiogami dibantu oleh hewan, hidrogami dibantu oleh air, hidro itu air, terus anemogami dibantu oleh angin, antropogami dibantu oleh manusia. Jadi ada 4. Nah, itu tadi kan jenis macam-macam penyerbukan berdasarkan yang membantu. Nah, kalau sekarang ada lagi jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Itu juga ada di LKS penjelasannya. Ada 4, sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Itu gimana sih Bu Silvi baca-baca kok masih bingung? Oke, kita jelaskan yuk. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya. Nah, tadi kan kita tahu penyerbukan itu dari benang sari, serbuk sarinya ini jatuh ke kepala putih. Nah, kalau penyerbukan sendiri itu benang sarinya, serbuk sari dari bunga ini jatuhnya ke sini, ke putihnya sendiri. Ini benang sari A, ini putih bunga A, kan bunganya masih satu ini. Nah, ini jatuh langsung ke sini, berarti ini sendiri. Terus yang tetangga, kalau tetangga itu gini, dalam satu pohon biasanya kan ada lebih dari satu bunga. Nah,
ini benang sarinya yang ini nih, yang punya bunga yang ini, itu jatuhnya ke putiknya yang ini, yang bunga satunya. Tetapi masih dalam satu pohon itu, pohonnya sama. Cuman benang sarinya punya bunga ini, putiknya punyanya bunga yang ini, berarti ini nanti serbuk sarinya jatuh ke sini. Nah, ini disebut dengan penyerbukan tetangga. Terus yang penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu biasanya gini, kalau kalian melihat ada taman bunga, itu bunganya antara bunga yang jejer satu dengan yang lain itu sama. Misalnya taman anggrek, berarti itu di situ ada kok anggrek, jangan anggrek. Tanaman yang ada bunga sepatunya. Nah, bunga sepatu tapi ada 2 pohon. Yang ini pohon A, yang ini pohon B, tapi sama-sama bunga sepatu ya. Cuman beda pohonnya. Kalau ini tadi kan masih sama pohon. Kalau yang ini beda pohonnya. Nah, ini benang sari punyanya ini jatuh ke sini. Jatuh serbuk sari ke sini, serbuk sarinya bunga yang ini jatuh ke putiknya bunga yang ini. Atau sebaliknya, serbuk sarinya punya yang ini jatuhnya ke putiknya sini. Tetapi itu tadi beda pohon, tapi bunganya masih sama. Terus lanjut lagi, yang terakhir ada penyerbukan bastar. Bastar ini juga beda pohonnya. Loh, ini di gambar juga sudah kelihatan bunganya beda. Jadi kalau bastar ini pohonnya beda. Jadi benang serbuk sarinya ini jatuhnya ke putiknya. Ini nggak kelihatan ya gambar putiknya. Ya, yang jelas semua bunga itu ada benang sari, ada putiknya. Jadi kalau yang bastar ini serbuk sari dari bunga yang ini jatuh ke bunga yang ini. Ini tuh bunganya beda pohon, beda bunga. Beda pohon, beda bunga, beda apa ya? Beda jenisnya, tapi varietasnya masih sama. Kalau ini tadi kan masih sama-sama bunga sepatu. Misalnya bunga sepatu kan warnanya ada yang jenisnya sepatu yang merah, ada yang putih gitu. Nah, ini sama-sama bunga sepatu merah. Nah, kalau yang ini mungkin kayak bunga mawar, satunya mawar merah, satunya mawar putih gitu. Jenisnya berbeda, tapi varietasnya masih sama-sama bunga mawar gitu. Jadi benang sarinya, serbuk sari dari bunga yang ini jatuh ke sini gitu. Penyerbukan bastar itu seperti itu. Jadi silang sama bastar hampir sama ya, sama-sama beda pohon. Cuman kalau yang silang, yang jelas bunganya masih sama persis. Cuman beda pohonnya. Kalau yang bastar itu pohonnya beda, bunganya juga berbeda. Cuman jenis bunganya, varietasnya bunga masih sama. Masih sama-sama bunga mawar misalnya kayak gitu. Cuman misal mawarnya mawar merah, mawar putih, atau mawar malam, atau apa gitu kan, ada jenis-jenisnya. Gitu. Itu sekilas tentang penjelasan penyerbukan. Ada jenis-jenisnya, ada empat ya masing-masing ya. Yang tadi penyerbukan yang berdasarkan yang membantu penyerbukan itu ada 4 jenis. Terus ini penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya juga ada 4 jenis. Bisa dibaca di buku, terus atau bisa lihat juga di video. Nah, ini penjelasannya Bu Silvi hanya menambahkan dari buku, dari video, supaya anak-anak lebih paham. Oke, semoga sudah paham ya. Kalau sudah kira-kira sudah paham, sudah baca buku, terus habis itu sudah lihat video yang Bu Silvi kirim, sudah lihat video yang di YouTube yang penjelasan lengkapnya. Kalau yang ini kan videonya Bu Silvi yang buat, penjelasannya Bu Silvi langsung. Nah, kalau yang tadi, yang satunya kan penjelasan dari guru lain yang mungkin lebih rapi. Bu Silvi kan di sini hanya membantu biar kalian juga dengar suaranya Bu Silvi, penjelasannya Bu Silvi gitu. Nah, yang sudah beli LKS boleh dikerjakan yang halaman 7 ya, ayo berlatih 1. Yang belum, itu juga nggak usah dikumpulkan buru-buru, yang penting LKS itu dikerjakan. Yang penting kalau sudah ada dikerjakan boleh, besok kalau yang belum punya LKS, besok saat LKS-nya datang bisa dikerjakan. Nah, nanti selain itu, setelah mendengarkan penjelasan ini, setelah mendengarkan penjelasan yang dari video satunya, setelah membaca buku, itu nanti anak-anak akan Bu Silvi beri tugas kuisis. Oke, mengerjakan kuisis. Bagi yang tidak yang kesulitan mengerjakan kuisis, karena kuisis itu kan mungkin aplikasinya berat atau sinyalnya susah, itu bisa
menghubungi Bu Silvi. Nanti Bu Silvi kasih filenya. Tetapi setelah Bu Silvi kasih file untuk mengerjakan kuisis, waktu mengerjakannya maksimal hanya 1 jam. Karena kan kalau yang anak-anak mengerjakan di kuisis langsung, waktunya cepat banget toh itu. Paling satu nomor soal 10 detik atau 20 detik gitu. Jadi anak-anak yang lain yang mengerjakannya tidak dengan kuisis, nanti nanti bisa Bu Silvi kasih soal, tapi waktu mengerjakannya hanya 1 jam. Gitu ya, nanti terus ya nggak bisa, pokoknya lapor aja sama Bu Silvi, nggak apa-apa. Nanti terus tak japri soalnya, terus habis itu mengerjakan dalam waktu 1 jam, jawabannya ditulis di kertas ABCD-nya saja, terus nanti dikirim ke WA-nya Bu Silvi yang satunya. Tapi harus lapor dulu siapa yang nggak bisa ikut kuisis. Tapi ya jangan terus gara-gara wah ketoke enak kalau nggarap langsung deh. Nah, jangan seperti itu. Yang bisa kuisis tetap pakai kuisis gitu ya, anak-anak ya, mohon kerjasamanya. Nilainya nggak perlu kok Bu Silvi nggak pengen kok nilainya bagus-bagus tapi nyontek. Gak mau kalau seperti itu. Mending nilainya biasa aja tapi hasil kerja sendiri. Gitu ya anak-anak ya. Oke, selamat belajar. Semoga apa yang Bu Silvi sampaikan bermanfaat dan masuklah pelajarannya yang Bu Silvi sampaikan. Gitu ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.